Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Boni. Pada video kali ini saya mau menjelaskan mengenai nipple dan egg tray. Jadi pertama saya mau bahas dulu di nipple ya. Nipple ini pada umumnya, secara general itu kita bagi itu ada yang 180, yang 180 derajat dan yang 360 derajat. Kalau yang 360 itu ada yang biasanya sekarang model yang paling umum, paling sering dipakai itu yang kayak gini. Kalau yang ini model yang lama, jadi pemasangannya agak susah karena ini harus pakai lem dan kadang di lem-lemnya sini itu bisa mengalami banyak kebocoran, sehingga sekarang banyak orang lebih suka itu pakai yang apa ini namanya ya, banyak orang bilang pakai klem. Jadi ini tinggal dipasang gini, terus nanti kita bisa pasang pakai tang seperti ini tinggal dikeraskan aja. Sedangkan untuk yang 180 itu dia hanya mengandalkan seal karet ini. Jadi seal karet ini nanti dimasukkan ke dalam sini, sudah dia nanti terkunci, sudah siap pakai. Tapi kembali lagi, karena ini bahannya karet teman-teman, bukan silikon, jadi pada saat nanti di kandang ayam itu ada penggunaan vitamin, obat, biasanya karetnya ini jadi keras, terus pecah-pecah dan bocor. Tapi jangan khawatir, biasanya dari pihak penjual dia juga menyediakan spare partnya. Terus untuk pemasangannya di nipple itu pilihannya cuma dua sih, mau pakai paralon yang setengah din dan 3/4. Cuman kalau saya menyarankan sih lebih bagus tuh pakai yang 3/4, karena paralon 3/4 itu debit airnya ini lebih banyak, sehingga ayam itu kalau minum bisa mendapatkan jumlah air yang lebih banyak. Nilai plusnya lagi, dengan air yang lebih banyak dalam pipa ini, pada saat udara di sekitar kandang itu jadi panas, untuk memanaskan air dengan jumlah yang lebih banyak itu lebih susah. Otomatis dengan pipa 3/4 ini akan bikin kondisi air dalam pipa ini lebih dingin. Air yang lebih dingin itu akan buat ayam lebih suka minum dan mendinginkan badannya ayam itu lebih cepat ketimbang air yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, ini bukan masalah menjelekkan produk lain atau tidak. Jadi gini, di nipple 180 ini banyak yang mengalami kendala kalau dipasang di nipple di pipa 3/4, karena kadang-kadang ini di sundul ini bisa lepas di dalam sini. Akhirnya terjadi kebocoran di dalam kandang dan bongkarnya cukup susah. Karena ini nipple 180 ini konstruksinya sangat-sangat simpel, hanya gini aja. Ininya dilepas, sudah selesai. Nah, kalau di nipple yang 360 itu dia seperti ini. Ini nggak bisa lepas. Dan ini yang sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Barang ini tuh isinya cuman ini aja. Satu pin tempatnya ayam minum, bola ganjel di tengahnya ini, sama ini pin yang buat keluarnya air. Dan semuanya dikemas dalam satu tempat begini, ini nggak mungkin bisa lepas. Bedanya 360 dengan 180. Kalau 360 ini ayam nggak harus minum dari bawah gini, ini minum gini aja sudah keluar airnya. Kalau yang 180 itu nggak bisa, ini nggak bisa digoyang ke kiri ke kanan, ini harus dari atas ke bawah, makanya dia dikasih nama 180. Kekurangan dari 180 ini biasanya debit airnya itu kurang. Cuman kelebihannya pada saat ditaruh di kandang koloni, tingkat kebocorannya itu minim karena ditabrak ayam dia tidak bisa netes. Beda dengan 360, ini ditabrak punggungnya ayam gini aja bisa netes. Jadi disarankan kalau pakai 360, usahakan nipelnya ini berada di luar kurungan, sehingga nggak bisa ditabrak-tabrak sama ayam. Ayam kalau mau minum tinggal nutul ke atas gitu aja.
Terus untuk nipel 360 ini kebanyakan sih bahan dasarnya kayak ini ya. Ini juga semua itu dari plastik, ini juga dari plastik. Beda kalau sama 180 itu kan dari besi, dari stainless lebih tepatnya. Jadi kalau bahan dasarnya ini plastik, kita juga harus bilang kualitas dari materialnya ini. Banyak plastik yang digunakan itu macam-macam, ada yang PP, ada PE, ada OPP, apa itu banyak sekali lah. Nah, diusahakan teman-teman harus cari info menggunakan bahannya itu yang PP ori, yaitu bukan plastik daur ulang, sehingga nanti ini tahan lama dipakai. Karena ini kalau sudah nancep gini, ini nggak usah dibongkar, udah selamanya aja. Nanti kalau teman-teman mau bersihkan itu yang dibongkar cuma ininya aja, dilepas gini, udah ininya ditinggal aja. Jadi diusahakan ini bahannya harus bagus biar tahan lama, nggak usah bongkar-bongkar lagi. Terus yang poin kedua dalam nipel ini ya, selain 360 bahan, nah sekarang kita bahan ini bilang ini namanya seal. Nah, seal ini itu digunakan di bagian sini teman-teman, ini tempat masuknya air ini. Nah, banyak yang menggunakan tuh karet. Saya sarankan jangan, harus menggunakan bahan itu silikon. Silikon itu sangat tahan terhadap obat-obatan, bahan kimia itu bagus. Jadi ini apa namanya, lifetime-nya itu lebih lama dibandingkan dengan karet. Yang terakhir untuk nipel ini, cara membersihkannya. Jadi nanti ini kalau dipakai di kandang ayam kan isinya air, ada obat-obatan, ada apa, biasanya itu timbul, sekali lagi bukan lumut, tapi dalam di peternakan kita sebutnya itu biofilm. Jadi di dalam sini nanti itu keluar kayak lendir-lendir gitu, tapi itu bukan lumut dan tidak beracun. Cuman masalahnya karena bolongannya nipel ini kecil-kecil sekali, kadang itu suka bikin nipelnya tersumbat. Cara membersihkannya sebetulnya cukup mudah. Teman-teman tinggal pergi ke toko bangunan biasanya ya, beli yang namanya sitrun. Nanti dari tandon pusat, teman-teman isi sitrun, jangan diminumkan ke ayamnya ya, diisikan di sini, ditaruh, diendapkan dulu, nanti nipelnya dibongkar, biofilmnya itu bisa, kalau nol tidak mungkin, tapi berkurang sangat banyak dan bisa digunakan minimal 1 periode untuk peternakan layer. Saya rasa kalau nipel sudah cukup di situ. Oh ya, ini sih cuman perangkat tambahan ya, yang baru-baru ini ada ya, cuma alat bantu tang khusus buat ngerakit masang nipel dan melepas nipel. Cara penggunaannya ya dari modelnya mungkin teman-teman sudah paham ya gimana cara kerjanya. Ini selanjutnya saya akan bahas mengenai X-tray. X-tray itu secara umum ada X-tray kertas dan X-tray plastik. Ini yang mau saya bahas ke X-tray plastik dulu yang agak panjang. X-tray plastik ini seperti yang teman-teman lihat ini, ada yang menggunakan warnanya beda ya. Nih, yang ini kan agak kusam gini, warnanya kurang cerah. Ini karena bahan dasar dari X-tray ini adalah plastik daur ulang. Otomatis harga jadi lebih murah, cuman ya ini kurang cantik dan mutunya pasti juga kurang bagus, jadi kena panas, dibanting-banting di gudang itu gampang pecah. Beda dengan yang ini, yang dari bahan plastik PP ori ini plastiknya plastik baru, bukan plastik daur ulang. Warnanya bisa cerah. Ini yang aslinya, yang belum diwarna. Biasanya sih untuk penambahan warna ini dari pabrik yang saya kelola itu sekitar ada penambahan sekitar Rp500 lah per lembarnya itu. Untuk warnanya sih kalian bisa pilih ya, bisa ada yang kuning, ada yang kuning muda, kuning tua, ada yang merah muda, ada juga yang suka pilih warna hitam, tapi juga banyak yang juga milih putih gini aja. Untuk plastik ini kebanyakan itu yang menentukan harga itu satu pastinya bahan dasar tadi ya. Kedua itu tingkat
ketebalan, berat, bobot. Jadi makin berat, otomatis makin kokoh, makin kuat, dan pasti akan berpengaruh sama harganya. Harganya pasti akan jadi lebih mahal. Baik ekstrak kertas maupun ekstrak plastik ini kurang lebih itu sama untuk memaking 30 butir telur per tray ini. Terus untuk packagingnya biasanya untuk pembelian ya, ekstrak plastik ini satu paknya, saat kalian orang bilang itu satu bal itu biasanya ekstrak plastik ini ada 50 lembar. Kalau ekstrak kertas ini 70. Jadi harganya itu bukan per lembar, tapi nanti teman-teman biasanya belinya itu harus per bal. Tapi mungkin di beberapa tempat bisa sih beli ngecer otomatis dengan harga yang lebih mahal otomatis kalau ngecer itu. Terus ini bolongan ini ya, tempat naruhnya telur ini juga variatif. Teman-teman ada beberapa merek itu yang besarnya ini tuh beda-beda. Peruntukannya itu ada beberapa peternak yang menggunakan teknologi kandang closed house, dimana kebanyakan kandang closed house itu telurnya itu pasti lebih besar, sekitar 70 gram lebih per butirnya itu, jadi membutuhkan ini telur yang lebih besar. Oh ya, untuk ekstrak plastik ini ada dua, mungkin teman-teman harus perhatikan ini. Ada pinnya kecil ini. Pinnya ini berfungsi untuk mengikat ke tray di atasnya seperti ini, supaya nggak goyang. Nah, banyak tray plastik yang nggak ada pinnya ini biasanya itu digunakan di pabrik ekstrak untuk cetakan ekstrak kertas ini. Jadi teman-teman kalau dipastikan kalau mau beli yang buat telur yang didagangkan atau disimpan di gudang, dipastikan ini ya ada pinnya ya, jangan sampai lupa. Loh, ini juga ada pinnya juga. Terus sekarang saya mau bahas ini ekstrak kertas. Ekstrak kertas ini macamnya lebih banyak lagi dari ekstrak plastik ini. Ini ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang coklat, ada yang putih. Juga besaran lubangnya ini juga sangat-sangat variatif sih. Tapi untuk ekstrak kertas ini teman-teman perlu ketahui, tidak ada ekstrak kertas yang bagus ataupun yang jelek. Semua itu tergantung harga dan tergantung kebutuhan. Semisal teman-teman hanya pakai ekstrak kertas ini untuk penjualan lokal, jadi dari misalnya beternak di kota Blitar dan hanya jual di pasar lokal Blitar, saya sarankan teman-teman beli ekstrak kertas yang harganya sangat-sangat murah aja, karena hanya dari farm dan dibawa ke mungkin di toko ke pasar, jaraknya nggak jauh dan tidak ditumpuk tinggi, jadi tidak membutuhkan ekstrak yang tebal dan yang bagus, karena ekstraknya nggak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Beda kalau teman-teman beternak di suatu lokasi dan telurnya dijual ke luar pulaunya mungkin jauh. Nah, ini telurnya ditumpuk tinggi, ditaruh dalam kontainer, lama dalam perjalanan. Nah, itu teman-teman membutuhkan ekstrak dengan kualitas yang lebih bagus dan otomatis lebih mahal. Jadi peruntukan tray yang bagus, yang mahal itu peruntukannya untuk perjalanan itu tadi. Kalau untuk penjualan lokal-lokal, saya rasa sangat nggak efisien ya kalau beli ekstrak yang mahal. Terus masalah tray coklat dan tray putih. Banyak yang berasumsi bahwa traynya ini coklat bagus. Enggak, itu warna kita bisa atur sesuai pelanggan, karena ada yang bilang saya minta tray yang warnanya agak putih supaya apa, telur yang kurang coklat ditaruh di tray ini yang warnanya nggak terlalu coklat, kontras teman-teman, sehingga yang nggak terlalu coklat tadi kelihatannya sangat coklat. Itu. Kedua, lobang. Di luar pulau banyak yang menjual telur itu dengan bijian, bukan kiloan. Nah, kalau di sini di Blitar, Pare, Surabaya, Jakarta, Jawa lah, Pulau Jawa lah, telur itu makin kecil makin mahal. Kalau bagi orang yang jualnya bijian, makin besar malah makin mahal. Kenapa itu? Sama dia disiasati lubangnya kecil teman-teman.
supaya telur yang nggak terlalu besar tadi kelihatannya nggak cukup di tray ini, sehingga dia bisa mengakui sebagai itu telur yang besar. Tampilan itu lebih menarik lah. Jadi biasa kan orang jualan itu kan display itu kan untuk memikat pelanggan. Egg tray ini packagingnya seperti dia bilang itu sekitar 70 lembar per bal, dan nanti untuk masalah pengiriman itu teman-teman bisa milih, mungkin takut basah atau gimana, biasanya ditutup pakai plastik. Kalau egg tray ini enggak, biasa aja karena diasumsikan lebih tahan. Egg tray ini yang diasumsikan tahan, kuat, dan yang untuk lokalan itu biasanya berdasarkan timbangan. Yang untuk spek luar pulau, kiriman jauh-jauh biasanya itu 8,5 kilo up per bal. Jadi kurang lebih satu lembar traynya ini ketemu 120 gram. Yang di bawah itu biasanya ke arah pasar lokal yang tidak ditumpuk tinggi-tinggi itu. Oke teman-teman, ini hari penjelasan saya mengenai nipple dan egg tray saya rasa sudah cukup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.